Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dalam acara Ayo Mengaji Generasi Cerdas, Generasi Qurani. Nah, di rumah kita tadi sudah baca sampai pada ayat ke-8. Masih ada 4 ayat yang tersisa. Langsung saja kita baca dari Alis ya, ayat ke-9 dan ayat ke-10. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tamurus sama'u mawra wa tasirul jibalus sayra. Oke, Bella, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tamurus sama'u mawra wa tasirul jibalu syayra. Oke, Novelia. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tamurus sama'u mawra wa tasirul jibalu sayra. Oke, Alesya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tamurus sama'u mawra wa tasirul jibalu sayra. Oke. Nah, perhatikan di ayat ke-9 dan 10 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tamurus sama'u mawra. Ya, jadi saya rasa tidak ada hal yang begitu kesulit ya di ayat ke-9 ini. Yauma tamurus sama'u mawra. Mawra kalau kita wakaf tentu dibaca satu tandanya ya. Lalu di ayat ke-10 wa tasirul jibalu sayra. Ya, tidak juga ada kesulitan yang berarti ya. Hanya saja perlu diperhatikan jangan sampai ada ketika hurufnya sukun, jangan sampai terpantulkan ya, karena belum sempurna sukunnya itu. Wa tasirul jibalu sayra. Berhenti di sini. Sayra. Berhenti di akhir, maka ron itu dibaca satu tandanya. Oke, sekarang kita habiskan dulu ya ayat 11 dan 12. Silakan Alesya dibaca kembali ayat ke-11 dan 12. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailu yawmaidzil lil mukadzibin alladzina hum fi khawdiyal ma'abun. Oke, Novelia. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailu yawma idzil lil mukadzibin alladzina hum fi khaydi yal'abun. Bella. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailun yawma idzil lil mukadzibin allazina hum fi khawdin yal'abun. Oke, silakan terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailun yawma idzil lil mukadzibin alladzina hum fi khawdin yal'abun. Oke, baik. Perhatikan, kita bahas. Fawailu yawma idzil lil mukadzibin. Fawailu yaw. Jadi
hati-hati sabar ya. Jadi ketika ada gunnah itu sabar sampai 2 harakat dulu, jangan kurang. Fawailu yawma idzil. Jadi yang pertama itu dhammatain bertemu dengan huruf ya. Idgham bi gunnah. Jadi digunnahkan. Digunnah. Jadi didengungkan. Lalu yauma idzilli itu kebalikan dari idgham bi gunnah, bila gunnah, hurufnya lam. Karena di sana kasratain bertemu dengan lam, dia tidak didengungkan. Maidzillil, langsung dia ya. Yauma idzillil mukadzi. Huruf dzal itu apalagi ada tahdid, harus jelas nampak lembutnya. Jadi karena dia makhrajul hurufnya itu ujung lidah disentuh dengan ujung gigi bagian atas. Mukadzi, ya, mukadzi, bukan mukazzi, tapi mukadzi. Lil mukadzibin. Nah, itu huruf dzal. Dzadzi zubad dza ya. Dzadzi zubad, lembut ya. Dzana minal muzni madidza. Jadi ketika dia ada tasydid, lil mukadzi ya, bukan mukazzi ya. Lil mukadzibin, itu huruf dzal. Nah, lalu di ayat ke-12 ya, alladzina hum fi, ya, hum fi, berarti kita buka di hukum mim mati atau mim sukun. Hum fi, tidak kita baca dengung. Karena di sini mim mati bertemu dengan fa, yang boleh dibaca dengung itu cuma 2 huruf. Ketika mim sukun bertemu dengan 2 huruf. Yang pertama dengan mim, namanya idgham mimi. Yang kedua ketika bertemu mim mati bertemu dengan ba, ikhfa syafawi. Sisanya tidak boleh. Ya. Maka di sini alladzina hum fi, gitu. Alladzina hum fi. Jadi dia dibaca jelas. Idhar syafawi, jelas dengan tetap kedua bibir tertutup, karena mim itu ya tempat keluar hurufnya itu ya disentuhkan antara 2 bibir, ma, mi. Ketika disukun hum, maka tertutup. Nah, idhar syafawi jelasnya seperti itu. Alladzina hum fi khawdiyya. Bukan khoy ya, tapi khaw. Wa sukun di sana, ya. Khawdi dhadi dhubadi, ya, tebal dia. Khawdi, bukan khawdi, tapi khawdi. Khawdiyal, huruf dotnya so, do, di, du, bad, agak berat ya. Dhani dhanna minal mudni madhidha. Jadi khawdiyal abun. Tuntas kita sampai di ayat ke-12. Nah, jadi bisa di rumah, hukum-hukum yang kita temukan ini sesungguhnya di awal sudah kita sampaikan. Mulai dari mad, ya, bagaimana mad tabi'i, ya, mad silah, mad arid lisukun, mad jaiz munfasil. Itu untuk memperindah bacaan, ya. Lalu ada hukum nun mati, ada idhar yang dibaca jelas, ada idgham terbagi 2, idgham bi gunnah dengan dengung, idgham bila gunnah dengan tidak dengung. Ada iqlab, ya,
ada ikhfa. Kalau iqlab tadi ya samalah seperti gunnah lah bahasanya, memasukkan bunyi nun mati ke dalam huruf ba. Lalu ikhfa samar-samar. Lalu ada idgham, apa hukum mati, idgham mimi, ikhfa syafawi dibaca idgham, lalu idgham syafawi dibaca jelas. Intinya untuk memperindah bacaan Al-Quran. Dia sebagai rambu-rambu dalam membaca Al-Quran. Kalau kita tahu rambu-rambunya, maka Al-Quran itu yang akan, pesan-pesannya akan masuk. Karena Al-Quran itu adalah mukjizat. Dibaca saja itu bisa atau melembutkan hati yang keras. Ya, nah, kalau kita lihat bagaimana sejarah daripada Umar yang disebut dengan orang yang paling gagah pada saat itu, singa padang pasir, tapi takluk dengan seperti apa? Dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Ya, bacaan Quran, akhirnya dia tersungkur dan bersujud dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu luar biasanya Al-Quran. Maka kita harus mengkaji Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan tentu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, akhirnya karena waktu yang batasi, saya Armin Teddy undur diri dari hadapan pemirsa di rumah. Tentunya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.